Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiah Tajuddin. Hari ini kita akan menjelaskan cara menulis karya ilmiah. Oke, sebelum itu, cara menulis karya ilmiah, kita harus tahu apa sih pengertian karya ilmiah itu. Jadi karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian atau telaah terhadap suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dan karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum kalian menulis karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Pilihlah topik yang menarik dan relevan. Dan yang kedua, perumusan masalah. Ya, identifikasi permasalahan yang akan diteliti. Dan rumuskanlah masalah dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga, riset dan pengumpulan data. Lakukan riset terhadap topik yang dipilih dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik lainnya. Dan yang keempat, pengolahan data. Analisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode analisis harus yang sesuai ya. Dan organisasi data yang sistematis akan memudahkan dalam menyusun laporan karya ilmiah. Selanjutnya yang nomor 6, penulisan laporan. Jadi susunlah laporan karya ilmiah dengan struktur yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Dan pastikan penggunaan bahasa yang jelas, formal, dan akurat. Dan yang terakhir, penyusunan daftar pustaka. Jangan lupa kalian harus cantumkan ya semua sumber referensi yang digunakan dalam laporan karya ilmiah dengan format yang sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah. Adapun contoh struktur laporan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, tinjauan teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dan yang ketiga, metode penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, populasi, dan sampel. Bahkan teknik pengumpulan data juga ada dalam metode penelitian. Dan yang keempat, hasil penelitian. Presentasi data secara sistematis dengan menggunakan tabel, grafik, atau diagram. Yang kelima, pembahasan. Jadi di dalam pembahasan itu ada analisis dan interpretasi hasil penelitian, hubungan antara temuan dengan teori yang ada. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Jangan lupa ringkasan temuan utama, implikasi penelitian, saran untuk membangun. Oke, adapun contoh kriteria penilaian karya ilmiah ada 5 ya. Yang pertama, ketepatan penulisan, berisikan struktur, tata bahasa, ejaan, dan sintaksis yang sesuai. Yang kedua, kualitas penelitian yang berisikan kecukupan data, metode penelitian, dan analisis data. Dan yang ketiga, kedalaman analisis, berisikan kemampuan dalam menganalisis dan menginterpretasi data secara kritis. Ingat ya. Dan yang keempat, kesesuaian tema, relevansi topik dengan bidang studi atau masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir, kesesuaian sumber referensi, penggunaan sumber referensi
harus yang relevan dan akurat. Itulah pembahasan mengenai menulis karya ilmiah, dan saya akan menyimpulkan bahwa menulis karya ilmiah membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam setiap langkah. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah atau pedoman yang telah disebutkan tadi atau yang telah saya jelaskan tadi, diharapkan peserta didik nantinya dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.